後ろおい何すんじゃわれ後ろよこの辺かなちょい左ちゃことの始まりはAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei yang terkejut setelah melihat bayangan Ushio. Ia pun lalu mengatakan seharusnya bayangan Ushio muncul tanggal 24. Bayangan Ushio yang mendengar itu pun terkejut. Mengapa Shinpei mengetahuinya? Lalu ia pun menjelaskan bahwa tanggal 24 akan terjadi bencana, di mana semua orang akan lenyap ditelan oleh monster yang menyerupai bayangan. Shinpei yang mendengar itu pun beranggapan bahwa Ushio sama seperti dirinya, di mana ia mengulangi waktu di tanggal 22. Lalu ketika Alan dan Mio kembali, Shinpei menyuruh bayangan Ushio untuk pergi ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Shinpei mendengar Ushio menyanyikan lagu kenangan mereka, dan membuat Shinpei teringat dengan ucapan Hizuru, di mana ia tak boleh goyah dengan sosok dan ucapan para bayangan. Lalu Shinpei pun menanyakan bagaimana bayangan Ushio bisa ke rumahnya, di mana ia berjalan kaki ke rumah Shinpei setelah tersadar bahwa ia berada di pantai Omoto. Ia juga mengatakan tak ada satupun orang yang melihatnya, di mana ia berjanji tak akan ketahuan siapa-siapa lagi. Setelah teringat perkataan Mio bahwa dirinya adalah monster, Shinpei yang ingin membunuh bayangan Ushio pun teringat di mana bayangan Ushio pernah menyelamatkannya. Lalu Ushio pun menanyakan apakah jika hanya berdiam diri sampai tanggal 24, akankah insiden yang sama terjadi lagi? Shinpei pun menjawab iya, di mana ia sedang berpikir cara untuk menghentikannya. Ushio yang mendengar itu pun ingin membantu Shinpei, di mana ia tak ingin festival musim panas Pulau Hitogashima dihancurkan oleh bayangan. Ia juga tak ingin Mio dan teman-temannya lenyap. Lalu Shinpei pun menanyakan apakah ia bisa menyalin manusia. Namun bayangan Ushio tak bisa melakukannya. Lalu kita diperlihatkan Ryonosuke dan Nezu sedang bersiap, di mana waktu kemunculan bayangan Mio tinggal 10 menit. Nezu pun memberitahu Ryonosuke untuk tidak mengandalkan Shinpei, di mana mangsa itu tidak akan selalu bergerak sesuai perkiraan. Ia juga mengatakan bahwa berburu itu harus menyesuaikan kondisi. Lalu Shinpei yang mendapat pesan dari Ryonosuke pun merasa bimbang untuk memberitahu tentang keberadaan bayangan Ushio. Ketika Shinpei menanyakan tentang pakaian Ushio, tiba-tiba pakaian Ushio menghilang, yang langsung membuat Shinpei terkena pukulan kejutan dari Ushio. Lalu Shinpei pun memberitahu Ushio di mana bayangan Mio akan datang. Shinpei yang sudah mengunci semua pintu dan jendela pun merasa sia-sia, yang dikarenakan bayangan bisa menyelinap masuk melalui celah-celah kecil. Ushio yang mendengar itu pun langsung mencobanya, namun lagi-lagi ia tak bisa melakukannya. Lalu tak lama berselang Mio datang, yang ingin mengambil piring Shinpei untuk dicuci. Namun setelah Mio pergi, tiba-tiba ada bayangan Mio datang, yang langsung ingin menusuk Shinpei dengan pisau. Namun bayangan Ushio langsung mengcover Shinpei, yang membuat ia terkena tusukan itu. Bayangan Ushio yang merasa sakit pun langsung menyerang balik bayangan Mio. Namun bayangan Mio dengan cepat langsung menyerang bayangan Ushio yang ada di bawah, yang membuat tangan bayangan Ushio bercucuran darah. Shinpei yang sadar bahwa ia bukanlah lawan bayangan Mio pun langsung membuka tirai jendelanya dan akan menghadapi bayangan Mio. Namun sebelum bayangan Mio menyerang Shinpei, ia menanyakan mengapa bayangan kakaknya memihak Shinpei, di mana Shinpei adalah teman Nezu dan Minakata si pembunuh bayangan. Bayangan Ushio pun menjawab bahwa ia menyukai Shinpei, dan apakah salah jika ia memihak orang yang ia sukai. Bayangan Mio yang mendengar itu pun langsung ingin membunuh Shinpei. Lalu tiba-tiba ada tembakan dari luar, di mana Nezu berhasil mengenai bayangan Mio. Shinpei yang melihat itu pun langsung menyerang bayangan Mio yang ada di bawah,
yang membuat ia bisa melenyapkan bayangan Mio. Lalu tak lama berselang Ryonosuke datang, yang langsung ingin membunuh bayangan Ushio. Namun Shinpei langsung mengcover bayangan Ushio. Ryonosuke yang melihat itu pun menyuruh Shinpei untuk menyingkir dari sana. Namun Shinpei menolaknya, di mana ia menjelaskan bahwa bayangan Ushio telah menyelamatkannya 2 kali. Bayangan Ushio juga telah mempertaruhkan dirinya. Ia pun lalu meminta Ryonosuke untuk menyembuhkan luka bayangan Ushio. Ryonosuke yang mendengar itu pun langsung berganti dengan Hizuru. Lalu Hizuru pun memperingatkan Shinpei, di mana ia bisa terbunuh jika dekat dengan bayangan. Namun Shinpei tak keberatan dan akan mengulangi waktu untuk meyakinkan Hizuru. Bayangan Ushio yang tersadar pun lalu menanyakan keadaan Mio yang asli. Hizuru yang mendengar itu pun memberitahunya bahwa Mio yang asli sedang mandi dan ia baik-baik saja. Hizuru yang mendengar suara bayangan Ushio pun merasa seperti suara rekaman yang menuntunnya ke pulau itu dan menganggap yang mengirimkan pesan kepadanya adalah Ushio. Lalu setelah mengobati tangan Ushio, Hizuru menanyakan tentang rekaman yang menuntunnya ke pulau itu. Namun Ushio tak mengingat rekaman itu. Lalu Nezu pun menanyakan mengapa bayangan Mio bisa menyelinap masuk ke rumah, di mana Hizuru menjelaskan bahwa sasarannya selama ini adalah dirinya dan Nezu. Namun mereka yang tahu kalau Shinpei sudah menjadi rekannya pun ingin membunuh Shinpei. Shinpei pun merasa bingung, kenapa mereka bisa tahu. Padahal waktu itu mereka bertiga berhasil melenyapkan semua bayangan. Lalu Hizuru pun memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Shinpei, jika memang Shinpei ingin tetap bersama bayangan Ushio, di mana ia menjelaskan bahwa Ushio memang menjadi penyelamat baginya, dan Ushio juga terlihat bukan ancaman bagi mereka. Namun meskipun Ushio berbeda dengan yang lain, tapi itu tak menjamin Ushio tidak akan berubah. Lalu di keesokan harinya Shinpei menjalani kesehariannya seperti sebelumnya. Ia pun lalu pergi ke pantai bersama Sho. Saat Sho ingin menjelaskan tentang kematian Ushio, tiba-tiba Ushio muncul, yang langsung membuat Sho terkejut dan terdiam. Lalu Shinpei pun menceritakan semuanya kepada Sho. Dan Sho pun langsung mengajak mereka ke tempat kejadian saat meninggalnya Ushio. Namun Ushio masih tak mengingat apapun. Shinpei pun lalu memberikan HP Ushio yang diberikan oleh Tetsu, di mana setelah Ushio membuka sandi HP-nya, ia menemukan satu video sehari sebelum ia meninggal. Di mana di video itu Ushio mengatakan bahwa jika Shinpei sudah melihat video ini maka dirinya sudah tiada. Dan ia pun langsung mengajak bayangannya untuk ikut rekaman, yang langsung membuat Shinpei terkejut. Di mana Ushio mengatakan yang bisa membuka sandi HP-nya adalah dirinya dan bayangannya. Lalu saat Ushio menyelam ke dasar laut, ia melihat bayangan Shiori yang menarik kaki Shiori. Ushio pun langsung menyuruh bayangannya untuk menyelamatkan Shiori. Namun saat ia ingin membawa Shiori ke atas, bayangan Shiori langsung menahan bayangan Ushio dan Shiori. Ushio yang melihat itu pun langsung melepaskan bayangan Shiori dan menyuruh bayangannya untuk membawa Shiori ke atas. Bayangan Shiori pun lalu mencekik Ushio. Lalu bayangan Ushio yang melihat Ushio dicekik pun disuruh Ushio untuk pergi. Setelah Ushio terbunuh, bayangan Shiori pun langsung menyerang bayangan Ushio dan mengatakan bahwa bayangan Ushio adalah produk gagal. Namun ketika bayangan Shiori ingin melenyapkan bayangan Ushio, tiba-tiba ada Mio dan Sho. Bayangan Shiori pun langsung menghilangkan Shiori dan berpura-pura menjadi Shiori yang tenggelam. Lalu ketika Sho mendengar bahwa bayangan Shiori telah dibunuh oleh Shinpei pun, tiba-tiba bayangan Shiori memegang tangan Shinpei. Mereka yang sadar bahwa itu hanya ingatan pun terkejut setelah melihat apa yang terjadi. Sho yang merasa itu berbahaya pun menyuruh Ushio untuk menghentikannya, di mana bayangan Shiori yang telah lama mencari Shinpei pun tiba-tiba berubah menjadi Haine. Shinpei yang merasa ketakutan pun akhirnya bisa kembali. Namun Ushio melihat ada tanda bekas tangan Haine di tangan Shinpei. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.